di sini gue bakal temenin kalian untuk mendengarkan podcast ini. Halo, nama gue Naila. Dan juga di sini tuh gerakan ini tuh sangat menarik karena melibatkan banyak kalangan masyarakat, tentunya sih untuk mahasiswa. Halo, gue Rasida. Semangat juang dari gerakan itu memang luar biasa ya. Jadi gue gak sabar diskusi bareng kalian. Halo, nama gue Dinda. Yuk kita gali bersama sejarah, tuntunan, dan dampak dari reformasi di korupsi. Sejarahnya secara singkat nih, gerakan reformasi di korupsi pertama kali muncul pada September 2019 sebagai respon terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi. Menurut kalian apa aja sih yang dipermasalahin oleh demonstran? Yang gue tahu ya, akademik-akademiknya ya, itu tuh ada masalah tentang revisi UU KPK. Dan yang gue tahu juga ada tentang RUU bermasalah juga sih. Kalau tahu gue tentang penghentian kekerasan oleh aparat. Kalau yang gue tahu itu RUU TNI. Kenapa sih penolakan revisi UU KPK ditolak oleh masyarakat, Bil? Yang pertama ya, Git, ya setahu gue ya. Yang pertama tuh melemahkan independensi KPK gitu. Perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif dan pegawai KPK menjadi ASN. ASN itu apa sih, Git? ASN itu aparat sipil negara, Bil. Nah, ASN itu dianggap menurunkan kemandirian KPK. Terus yang kedua, ada penyadapan harus izin dengan Dewan Pengawas. Proses penyadapan yang dipersulit dinilai menghambat upaya pertindakan korupsi. Padahal penyadapan adalah alat utama KPK untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Terus yang ketiga ada Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden langsung. Nah, potensi konflik ini kepentingan karena pengawas tidak dipilih secara independen atau transparan. Terus di sini juga ada SP3 yaitu penghentian kasus. Kewenangan SP3 membuka celah kasus korupsi dihentikan sebelum tuntas gitu. Oh gitu ya, Bil. Nah, terus di sini ada bentuk penolakan masyarakat nih yang masyarakat lakukan. Yang pertama ada demonstrasi besar-besaran yang terjadi di setiap daerah ke DPRD masing-masing buat mengutarakan aspirasi mereka gitu. Terus yang kedua ada petisi dan surat terbuka. Ribuan akademisi, dosen dan tokoh masyarakat menandatangani petisi menolak revisi UU KPK. Terus juga ada gugatan Mahkamah Konstitusi. Terus yang keempat ada kritik dan tokoh nasional dan internasional. Gitu yang gue tahu ya. Oke, Bil. Terus untuk permasalahan penghentian kekerasan aparat itu maksudnya gimana ya, Ras? Kalau untuk penghentian kekerasan oleh aparat, setahu gue sih isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan hak asasi di Indonesia. Tuntutan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki ruang yang aman dan bebas untuk menyuarakan pendapat. Perubahan yang nyata dalam cara aparat menangani demonstrasi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Gitu, Ras. Kalau penolakan RUU bermasalah itu isinya apa aja ya, Nay? Menurut gue tuh RUU bermasalah itu tuh adalah rancang-rancang undang-undang yang mendapat kritik atau penolakan dari masyarakat karena dianggap mengandung pasal-pasal yang merugikan rakyat, mengancam kebebasan sipil atau tidak transparan dalam proses pembuatannya. Nah, di sini tuh juga ada contohnya itu ada RUU KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tuh karena dikritik karena memuat pasal-pasal yang dianggap bisa membatasi kebebasan berpendapat, mengatur moralitas secara berlebihan dari rentan disalahgunakan. Dan yang kedua itu ada RUU KPK, itu tuh dinilai melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya dengan membentukkan Dewan Pengawas dan kewajiban izin penyadapan. Yang ketiga itu ada RUU Cipta Kerja, itu tuh ditolak karena dinilai lebih menguntungkan investor dan pengusaha. Dan yang keempat itu yang terakhir yang gue tahu itu ada kritik RUU DPD, itu dikritik karena sebelum cukup kuat melindungi data pribadi dan memberikan kewenangan besar pada pemerintah. Itu sih yang gue tahu benar banget. Nah, gue mau nanya juga nih ke Dinda, revisi UU TNI itu isinya penolakannya apa aja ya? Kalau menurut gue itu RUU TNI tahun 2025 itu menetapkan bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden. Namun urusan administrasi dan kebijakan strategi berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Jumlah tugas operasi militer selain perang. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Gua dengan teman gua berempat akan menjelaskan satu topik nih.
Gerakan Reformasi di Korupsi. Ayo dong, kenalin satu-satu, di sini ada siapa aja. Halo, nama gue Nisbil. Di sini gue bakal temenin kalian untuk mendengarkan podcast ini. Halo, nama gue Naila. Dan juga di sini tuh gerakan ini tuh sangat menarik karena melibatkan banyak elemen masyarakat, tentunya sih untuk mahasiswa. Halo, gue Rashida. Semangat juang dari gerakan itu luar biasa ya. Jadi gue gak sabar diskusi bareng kalian. Betul. Halo, nama gue Dinda. Yuk kita gali bersama sejarah, tuntunan, dan dampak dari reformasi di korupsi. Nah, sejarahnya secara singkat nih, Gerakan Reformasi di Korupsi pertama kali muncul pada September 2019 sebagai respon terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi. Menurut kalian apa aja sih yang dipermasalahin oleh demonstran? Yang gue tahu ya, ini ya Git, itu tuh ada masalah tentang revisi UU KPK. Dan yang gue tahu juga ada tentang RUU bermasalah juga sih. Kalau setahu gue tentang penghentian kekerasan oleh aparat. Kalau yang gue tahu itu RUU TNI. Kenapa sih penolakan revisi UU KPK ditolak oleh masyarakat, Bil? Yang pertama ya Git, ya setahu gue ya, yang pertama tuh melemahkan independensi KPK gitu. Perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif dan pegawai KPK menjadi ASN. ASN itu apa sih, Git? ASN itu aparat sipil negara, Bil. Alah. Nah, ASN itu dianggap menurunkan kemandirian KPK. Terus yang kedua, ada penyadapan harus izin dengan Dewan Pengawas. Proses penyadapan yang dipersulit dinilai menghambat upaya pertindakan korupsi. Padahal penyadapan adalah alat utama KPK untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Terus yang ketiga ada Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden langsung. Nah, potensi konflik ini kepentingan karena pengawas tidak dipilih secara independen atau transparan. Terus di sini juga ada SP3 yaitu penghentian kasus. Kewenangan SP3 membuka celah kasus korupsi dihentikan sebelum tuntas gitu. Oh, gitu ya, Bil. Nah, terus di sini ada bentuk penolakan masyarakat nih yang masyarakat lakukan. Yang pertama ada demonstrasi besar-besaran yang terjadi di setiap daerah ke DPRD masing-masing buat mengutarakan aspirasi mereka gitu. Terus yang kedua ada petisi dan surat terbuka. Ribuan akademisi, dosen dan tokoh masyarakat menandatangani petisi menolak revisi UU KPK. Terus juga ada gugatan Mahkamah Konstitusi. Terus yang keempat ada kritik dan tokoh nasional dan internasional. Gitu yang gue tahu ya. Oke, Bil. Terus untuk permasalahan penghentian kekerasan aparat itu maksudnya gimana ya, Ras? Kalau untuk penghentian kekerasan oleh aparat, setahu gue sih isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan hak asasi di Indonesia. Tuntutan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki ruang yang aman dan bebas untuk menyuarakan pendapat. Perubahan yang nyata dalam cara aparat menangani demonstrasi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Gitu, Ras. Kalau penolakan RUU bermasalah itu isinya apa aja ya, Nay? Menurut gue tuh RUU bermasalah itu tuh adalah rancang-rancang undang-undang yang mendapat kritik atau penolakan dari masyarakat karena dianggap mengandung pasal-pasal yang merugikan rakyat, mengancam kebebasan sipil atau tidak transparan dalam proses pembuatannya. Nah, di sini tuh juga ada contohnya itu ada RUU KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tuh karena dikritik karena memuat pasal-pasal yang dianggap bisa membatasi kebebasan berpendapat, mengatur moralitas secara berlebihan dari rentan disalahgunakan. Dan yang kedua itu ada RUU KPK, itu tuh dinilai melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya dengan membentukkan Dewan Pengawas dan kewajiban izin penyadapan. Yang ketiga itu ada RUU Cipta Kerja, itu tuh ditolak karena dinilai lebih menguntungkan investor dan pengusaha. Dan yang keempat itu yang terakhir yang gue tahu itu ada kritik RUU DPD, itu dikritik karena sebelum cukup kuat melindungi data pribadi dan memberikan kewenangan besar pada pemerintah. Itu sih yang gue tahu benar banget. Nah, gue mau nanya juga nih ke Dinda, revisi UU TNI itu isinya penolakannya apa aja ya? Kalau menurut gue itu RUU TNI tahun 2025 itu menetapkan bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden. Namun urusan administrasi dan kebijakan strategi berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Jumlah tugas operasi militer selain perang atau OMSP
ditambah menjadi 16 orang dengan 2 tugas baru, yaitu menangani ancaman cyber dan melindungi WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Lalu prajurit TNI aktif kini menduduki jabatan di 14 kementerian atau lembaga dan bertambah dari sebelumnya 10. Usia pensiun juga diperpanjang, bintara dan tatama menjadi 55 tahun, lalu perwira menjadi 60 tahun dan jenderal bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. RUU ini menegaskan bahwa tidak ada kewajiban militer bagi warga sipil. Oke, tadi kan kita udah bahas nih secara singkat sejarahnya. Jadi gerakan reformasi di korupsi ini munculnya pada September 2019 sebagai respon revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti korupsi. Ribuan mahasiswa turun ke jalan di banyak kota. Betul banget, Git. Momentum ini mengingatkan gua pas demonstrasi 1998, itu kan kacau banget ya. Benar. Terus hal ini tuh menunjukkan bahwa semangat para anak muda tuh masih ada gitu. Terus juga masih kuat untuk mempertahankan NKRI. Nah, kalau dari gue sih ya, dari sisi tuntutan ini, para demonstran menentang revisi tersebut juga menolak RUU yang dianggap merugikan kebebasan sipil dan lingkungan hidup serta menuntut penghentian kekerasan aparat selama demo. Gue lihat ini jadi tanda bahwa kegiatan protes nggak hanya soal tuntutan hukum tapi juga soal hak asasi manusia dan ruang demokrasi. Ini penting untuk diingat. Bener banget, Ras. Kalau bicara soal respon pemerintah, beberapa RUU memang sempat ditunda, tapi sayangnya banyak tuntutan belum terpenuhi. Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan beberapa legislasi yang kontroversial, ya kan? Iya banget, ya betul banget. Ini yang bikin banyak kalangan masyarakat sipil kecewa. Iya benar. Tapi menariknya mahasiswa tidak sendiri. Mereka mendapatkan dukungan dari akademisi, seniman, aktivis, dan tentu media sosial yang mengangkat tagar reformasi di korupsi menjadi trending topic. Bener banget, Git. Apalagi ya di TikTok gitu, sedikit-sedikit tuh langsung viral, makanya itu Bener harus sih. bener banget kan. Makanya kita harus mengeluarkan aspirasi kita tuh lewat media sosial biar didengar sama para petinggi itu. Tapi selain itu juga ekspresi budi tapi selain itu ekspresi budi aku budi Apa teman-teman? Maaf. tapi selain itu juga ekspresi budaya seperti moral, musik, dan pertunjukan teater jalanan itu tuh nampaknya perlawanan mereka karena kreativitas yang digunakan juga menyentuh banyak orang loh. Gue juga suka di mana seni dan budaya menjadi medium protes yang kuat. Bukan hanya orasi atau aksi massa, ini membuat pesan mereka lebih mudah diterima sama para petinggi, guys. Kalau menurut kalian, apa arti besar gerakan ini buat generasi muda dan bangsa Indonesia? Nah, kalau menurut gue sih, gerakan ini ditunjukkan bahwa semangat reformasi dan melawan ketidakadilan masih hidup di kalangan anak muda. Ini jadi panggilan untuk terus berjuang walau banyak rintangan nih. Bener banget, gue setuju banget, Git. Nah, ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi itu harus tetap dikawal dan diperjuangkan bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kelompok saja, tapi kita harus beramai-ramai dan bareng-bareng. Benar juga sih. Dan kita semua kan juga bukan hanya mahasiswa, kita juga punya tanggung jawab untuk mengawal perubahan yang positif. Setiap suara itu kan juga penting. Iya, bener banget. Kalau menurut gua, gerakan ini juga membuka ruang diskusi kritis tentang bagaimana pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel, guys. Ini adalah langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Semoga pemerintah mendengar suara ini dan merelaksasikan perubahan yang diharapkan rakyat. Kita semua berharap untuk masa depan yang lebih baik ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal ekspresi budaya, bisa kalian ceritain gak nih bagaimana seni berperan dalam gerakan ini? Bisa, karena kan seni berperan sangat penting ya dalam menyampaikan pesan-pesan protes. Misalnya, mural yang muncul di berbagai sudut kota itu tidak hanya menghias dinding, tetapi juga menyampaikan kritik sosial yang tajam. Dan banyak seniman yang terlibat dalam menciptakan karya yang menggugah kesadaran masyarakat tentang isu-isu
isu korupsi dan ketidakadilan. Dan gak cuma mural nih teman-teman, musik juga menjadi alat yang efektif. Banyak musisi yang menciptakan lagu-lagu protes yang menginspirasi dan menggerakkan massa. Lagu-lagu ini sering dinyanyikan dalam aksi demonstrasi, menciptakan semangat kolektif di antara para peserta, guys. Betul, dan pertunjukan teater jalan juga menarik perhatian. Mereka mampu menghidupkan cerita-cerita nyata dari para korban korupsi dan ketidakadilan, membuat orang lain merasakan dampak dari masalah ini. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk menyentuh hati dan pikiran orang-orang sekitar. Nah, Jadi bisa dibilang bahwa seni itu bukan hanya sekedar hiburan ya, tapi juga sebagai alat pendidikan dan perubahan sosial yang menunjukkan bahwa kreativitas menjadi senjata yang ampuh dalam perjuangan. Nah, kita kembali ke generasi muda. Bagaimana sih kalian melihat peran mereka dalam gerakan ini? Apakah ada harapan untuk masa depan? Tapi menurut gue itu ya, generasi muda itu memiliki potensi besar loh guys untuk menjadi agen perubahan. Mereka tuh lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih berani untuk mengekspresikan pendapat mereka. Dengan adanya teknologi dan media sosial, mereka bisa menyebarkan informasi itu dengan sangat luas. Dan gue percaya bahwa kalau mereka terus ikut terlibat dan berjuang, masa depan akan lebih cerah. Mereka bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Dan yang terpenting, mereka harus tetap belajar dari sejarah, memahami apa yang telah di masa lalu akan membantu mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperjuangkan keadilan yang lebih baik lagi. Menarik juga ya kalau kita melihat bagaimana gerakan ini terhubung dengan gerakan global. Menurut kalian adanya kesamaan dengan gerakan di negara lain apa? Tentu aja gitu ya. Banyak gerakan di seluruh dunia yang berjuang melawan korupsi dan ketidakadilan. Siapa sih yang demen sama korupsi dan ketidakadilan? Nih misalnya gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat. Jauh Tuh, Black Lives Matter di Amerika Serikat itu menurut keadilan sosial dan hak asasi manusia ini menunjukkan bahwa perjuangan kita bukan sendirian tapi beramai-ramai dan bersama-sama. Nah, dan juga dengan adanya internet, kita tuh bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain loh guys. Misalnya, strategi yang berhasil di suatu negara bisa diadaptasi dengan diterapkannya di negara lain. Itu menciptakan solidaritas global yang kuat. Gue rasa ini juga jadi tantangan buat pemerintah. Mereka nggak cuma menghadapi pada protes lokal, tapi juga harus memperhatikan bagaimana dunia melihat mereka. Ini bisa mempengaruhi citra dan legitimasi mereka di mata internasional, guys. Jadi penting bagi kita untuk terus berhubung dengan gerakan global dan mendukung satu sama lain. Kita semua berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia, tidak peduli di mana kita berada. Nah, jadi menurut kalian dari materi yang udah disampaikan juga dan masing-masing udah menyuarakan pendapat, apa nih yang bisa diambil nih kesimpulannya? Kita harus memperjuangkan ini sih, demonstrasi itu harus lebih kuat. Terus kayak korupsi itu harusnya dijauhkan gitu dari Indonesia. Oke teman-teman, segitu dulu ya diskusi kita tentang reformasi di korupsi ini. Terima kasih udah ngikutin bersama kami hari ini. Semoga info yang kita berikan dapat bermanfaat buat kalian. Dan juga terus bersemangat dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan ya guys. Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga demokrasi, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.